hantu kuntilanak yang renang ini setelah ketangkep itu ditunjukin tuh wujudnya sebenarnya seperti apa gitu. Langsung memeriksa ada apa di tokonya tersebut. Sosok bayangan hitam masuk setelah pintu tersebut terbuka sendiri. Ya, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan ya, sesuai dengan request kalian ya, komen-komen kalian yang minta kalau Hex Believe It or Not ini dibawain dengan lebih santai lagi, jangan terlalu kaku gitu kan. Terus nggak usah berdiri, duduk aja. Dan sekarang ya, aku ikutin kemauan kalian. Di sini aku udah duduk dan nanti aku bakal bawain segmen ini dengan lebih santai lagi dengan bahasa yang nggak terlalu kaku gitu kan ya. Dan seperti biasa di sini Hex udah memilih dan menganalisa 4 email penampakan dari kalian. So langsung aja kita mulai. Hex Believe It or Not. Yang pertama ini sesuai dengan Hex Believe It or Not episode sebelumnya, kita akan membahas video tentang kuntilanak di sungai. Ya, di video kemarin aku udah minta ke kalian buat ngirim analisa kalian tentang video tersebut dan ternyata yang kirim banyak banget. Dan di sini aku udah pilih satu email yang menurutku poin-poinnya jelas banget dan penjelasannya cukup masuk akal. So, kita langsung bahas aja email dari Eki Arya. Analisa kunti sungai. Halo Bang Alvin, aku Eki. Kalau menurut apa yang aku perhatikan, objek yang terlihat seperti kunti itu seperti ikan atau binatang lain yang terjebak di semacam karung dan tersangkut di pinggir sungai. Orang-orang di lokasi sedang memancing. Mereka berusaha untuk menariknya dengan semacam senar dari atas. Tapi karena kualitas kamera, senar tidak terlihat. Di akhir senarnya seperti putus, dan ketika ada orang yang masuk sungai untuk mengambil, objek terlanjur terbawa arus. Bukti. Pertama, di awal pada teriak, tarik-tarik, berarti bergerak karena ditarik. Kedua, ditarik dengan senar dari atas. Terlihat semak-semak yang lokasinya tinggi ikut bergerak saat objek bergerak. Ketiga, orang-orang bilang, "Weh, gede," mungkin mengacu ke besarnya ikan. Keempat, ada yang bilang angel, susah ditarik. Dan terakhir, bukti mancing, ada yang ambil stik jatuh di akhir. Oke, itu tadi adalah penjelasan yang cukup menarik dari Eki Arya. Dan setelah aku lihat videonya dan aku cocokkan sama apa yang dianalisa oleh Eki ini, ternyata emang banyak sekali yang cocok aja gitu. Jadi ya, Eki Arya, makasih udah kasih analisamu cukup menarik. Tapi sepertinya ini bukan video mancing biasa. Karena setelah aku cari tahu, ternyata video ini adalah sebuah konten dari sebuah channel yang bernama Ebleh TV. Nah, konten dari channel ini sendiri itu adalah horor, penampakan hantu, ya semacam itulah. Tidak hanya video ini saja yang berhasil menampakkan penampakan kuntilanak mandi. Ada 3 video yang sudah diunggah, di mana yang pertama adalah video yang viral tersebut. Dan yang kedua, tim dari channel tersebut berusaha mencari penampakan itu lagi, tapi tidak berhasil. Dan kemudian video yang ketiga ternyata tidak cuma berhasil menemukan kunti renang itu lagi, tapi channel tersebut berhasil menangkap hantu kunti yang sedang renang itu. Tapi sayangnya setelah hantu itu ditangkap dalam karung, salah satu anggota tim dari channel ini disembur darah saat akan menunjukkan wujud dari hantu itu pada penonton. Awas ikan. Itu teman-teman berdarah. Tuh kan. Ya, sayang banget ya. Karena jujur aja waktu aku nonton videonya, itu aku penasaran banget sih. Ini hantu kuntilanak yang renang ini setelah ketangkep, itu ditunjukin tuh wujudnya sebenarnya seperti apa gitu loh. Aku penasaran banget. Tapi sayangnya, ya di video itu nggak ditunjukin gitu. Itu aja sih. Itu sayangnya ya. Dan kayaknya di sini aku nggak perlu buat jelasin atau ngebahas
terlalu panjang lagi tentang videonya, karena aku yakin banget kalian pasti udah langsung nangkep gitu waktu aku bilang konten dan menangkap hantu. Kalian udah pasti paham lah maksudnya ya. Jadi balik lagi aja deh. Pertanyaannya adalah, apakah kalian percaya? Satu video yang menarik nih, dikirim sama Hilma Nisa. Kepala misterius. Assalamualaikum mas. Jadi gini mas, aku nemuin video yang lagi viral di Meksiko. Kejadian itu terekam CCTV toko Toserba miliknya Mario Lara. Dan katanya si pemilik toko tuh masang CCTV yang punya sensor gerak. Jadi nantinya kalau ada gerakan bakal ada notifikasi di handphone si pemilik toko. Notifikasi itu datang di jam 3 dini hari waktu Meksiko. Monggo dicek videonya, itu tuh apa ya mas? Ditunggu investasinya ya mas. Sebelumnya makasih mas, semoga mas Alvin dan keluarga sehat selalu dan semoga Hex semakin sukses. Oke, mungkin maksudnya bukan investasi ya, mungkin maksudnya adalah investigasi. Ya kalau aku disuruh investasi tuh Oke, aku yakin banget itu pasti maksudnya investigasi. So, ya kita langsung aja investigasi videonya kayak gimana. Nah itu dia tadi videonya, dan menurutku video ini menarik banget ya. Sampai akhirnya aku cari tahulah tentang video ini. Ini asal muasalnya tuh dari mana gitu video ini. Kan katanya viral banget ya. Aku cari di Google dan akhirnya aku menemukan satu sumber yang ternyata menyebutkan kalau video ini itu berasal dari Facebook. Dan yang mengunggah video tersebut itu ternyata adalah Mario Lara sendiri. Jadi dia menceritakan semua yang terjadi di tokonya dan dia juga mengunggah video-video CCTV-nya gitu. Nah, di sini aku akan menceritakan sedikit nih secara singkat aja, intinya aja tentang video ini. Nah, inti cerita lengkapnya adalah ada orang Meksiko yang bernama Mario Lara, dan Mario Lara ini memiliki sebuah toko yang dia ini menjual pinata. Kalau kalian mungkin nggak tahu pinata itu seperti ini. Nah, pinata itu adalah sebuah wadah yang terbuat dari bubur kertas dan di dalamnya itu ada banyak sekali permen. Dan gunanya itu untuk perayaan gitu. Jadi nanti bakal dipukul-pukul sampai keluar permen-permen yang ada di dalamnya. Dan biasanya yang mainin kayak gini itu anak-anak kecil di luar negeri sana. Balik lagi ke ceritanya. Jadi si Mario Lara ini suatu saat mendapatkan sebuah pinata yang berbentuk seperti ya boneka anak kecil perempuan gitu lah ya. Dan setelah pinata ini ditempatkan di tokonya, ternyata banyak sekali hal-hal aneh terjadi. Sampai akhirnya disimpulkanlah kalau pinata ini memang berhantu. Nah, karena hal-hal aneh seperti yang ada di video tadi itu sering terjadi, akhirnya teman-temannya Mario Lara ini memberi saran untuk melakukan pengusiran setan terhadap pinata yang dikatakan berhantu tersebut. Tapi ternyata setelah pengusiran hantu dilakukan, kejadian aneh justru semakin menjadi-jadi. Suatu saat di tengah malam, HP Mario mendapatkan notifikasi dari kamera CCTV di tokonya. Karena kamera CCTV di toko tersebut memiliki sensor gerak, jadi ketika ada yang bergerak di toko Mario pada malam hari, ia akan mendapatkan notifikasinya. Setelah Mario membuka notifikasi tersebut dan mengecek monitor CCTV-nya, ternyata ada satu pinata yang tergantung tiba-tiba berputar-putar sendiri dalam waktu yang cukup lama. Hal aneh ini membuat si Mario bingung.
tapi karena dianggap tidak membahayakan, Mario membiarkannya. Setelah itu, pada jam 3 dini hari, handphone Mario mendapatkan notifikasi dari CCTV-nya lagi. Itu menandakan ada sesuatu yang bergerak lagi di dalam tokonya. Dan ketika Mario mengecek CCTV-nya, secara mengejutkan penampakan menyeramkan ini muncul. Nggak cuma sampai di sana, setelah Mario terkejut dengan apa yang dia lihat di monitor CCTV-nya, dia memutuskan untuk langsung memeriksa ada apa di tokonya tersebut. Ya no está quitamos la veladora por cuestiones de seguridad. Y pues todo normal. Nadie me quiso acompañar. Di bagian ini kalian bisa lihat, ternyata penampakan itu muncul lagi dan membuat Mario luar biasa ketakutan. Nah, itu tadi adalah cerita lengkapnya. Ya, kalau menurutku ya, setelah membaca semua ceritanya, setelah aku menonton semua video-videonya, aku jadi ragu gitu. Apakah mungkin ini semua emang nyata? Karena kalau melihat dampaknya ya kepada Mario Lara ini, si Mario Lara ini jadi semakin terkenal. Tokonya pun jadi semakin banyak orang tahu. Itu semua jadi bikin aku mikir gitu, apakah ini semua adalah strategi marketing? Ya gimana pun kan di zaman sekarang ya, apapun yang disangkut pautkan dengan hantu atau angker dan sebagainya, itu malah membuat orang tuh semakin tertarik, semakin penasaran gitu kan. Dan mungkin sekarang toko Mario Lara ini jadi ramai pengunjung karena orang-orang pengen lihat Pinata yang berhantu itu. Bisa jadi. Nah, kemungkinan itu yang bikin aku jadi pikir lagi apakah mungkin ini hanyalah teknik marketing aja. Tapi selain itu, ada kemungkinan lain di mana sebenarnya awal-awal emang ada hal aneh di toko si Mario Lara ini. Jadi emang awal-awal tuh kerekam di CCTV kayak Pinatanya muter sendiri. Terus habis itu barang-barang emang jatuh sendiri. Jadi emang terjadi sesuatu yang aneh lah ya di toko Mario ini. Nah, setelah dia menceritakan di tokonya terjadi seperti ini di Facebook dan sebagainya, akhirnya viral. Dan karena viral ini, Mario Lara jadi terdorong untuk membuat cerita lanjutannya dan menjadikan ceritanya menjadi lebih ekstrim dengan memberikan penampakan di sana. Ya kan, pembaca menuntut agar ceritanya jadi lebih menyeramkan gitu kan biasanya kan. Jadi mungkin ini tadinya tuh terjadi beneran sampai akhirnya dibuat-buat. Ya, itu kemungkinan lainnya dan itu semua menurutku ya belum tentu benar. Gimana menurut kalian? Apakah kalian berpikir hal yang sama aku atau kalian mungkin punya penjelasan lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena ini kembali lagi kepada apakah kalian percaya kalau itu semua nyata? Berikutnya adalah sebuah video rekaman CCTV yang dikirimkan oleh Haris Ardiansyah. Dan menurutku video ini menarik banget. Ada sosok bayangan hitam di restoran. Assalamualaikum Bang Alvin, saya Haris ingin berbagi sedikit cerita horor saya. Kejadiannya tanggal 21 Agustus di restoran tempat saya kerja. Dan saya melihat ada yang membuka pintu, tapi tidak ada orangnya. Tetapi ada sosok bayangan yang terlihat di CCTV. Menurut Bang Alvin, itu apa ya? Atau hanya hembusan angin aja? Terima kasih Bang, sukses selalu buat Hex. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masker saya mana? Lagi ngeliatin apa? Gunting. Kutu siapa? Tuh, Oh, iya. jalan ya. Jalan kan? Iya, kalau itu udah jelas. Jalan keluar. Itu juga nengok bawang. Nah, itu tadi videonya, cukup menarik sih menurutku. Sekarang kita bahas secara detail tentang video ini. Setelah menonton videonya, aku mendapatkan beberapa poin.
Kita tahu ini adalah tayangan CCTV yang direkam ulang menggunakan handphone. Video ini berasal dari Indonesia. Itu bisa disimpulkan dari bahasa orang yang sedang berbicara di dalam video ini. Masker saya mana? Di CCTV, rekaman tersebut diambil pada 21 Agustus 2020. Karena pintu dari kaca, kita bisa lihat bahwa di luar adalah malam hari. Sekarang kita fokus pada rekaman CCTV-nya. Saat kejadian, orang yang ada di dalam CCTV itu sepertinya tidak sedang sendirian. Karena bisa dilihat, dia seperti sedang berbicara dengan orang yang ada di belakang CCTV. Kemudian, setelah pintu tersebut terbuka sendiri, respon dari orang yang ada di dalam CCTV itu terlihat cukup natural. Dia hanya terkesan sedikit bingung sambil berbicara dengan orang yang ada di belakang CCTV. Berikutnya, dari percakapan yang terdengar di video ini, dapat disimpulkan bahwa mereka mengecek CCTV hanya untuk membahas pintu yang terbuka sendiri. Tapi kemudian, mereka terkejut karena ternyata terekam sosok bayangan hitam masuk setelah pintu tersebut terbuka sendiri. Nah, itu tadi adalah poin-poin yang aku dapatkan dari video tersebut. Dan gak tahu kenapa ya, aku merasa kayaknya video ini emang nyata gitu. Dan sosok bayangan hitam tadi itu kayaknya emang sesuatu gitu kan. Karena apa ya, aku lihat respon dari orang yang ada di dalam CCTV itu juga cukup natural banget gitu. Dia cuman sekedar bingung waktu pintunya kebuka. Ya mungkin waktu itu dia kepikir kayak, ya mungkin ini cuman angin aja gitu. Mungkin ya. Tapi setelah lihat CCTV ternyata dia baru ngeh gitu kalau ada sesuatu bayangan hitam yang lewat. Dan menurutku hal kayak gini tuh mungkin aja terjadi sih. Walaupun mungkin bisa direkayasa juga. Cuman untuk yang kali ini gak tahu kenapa aku merasa kalau kayaknya ini nyata deh. Gimana menurut kalian deh? Silahkan tulis di kolom komentar apakah mungkin kalian percaya. Oke, untuk yang kali ini cukup menarik juga. Tapi sebelumnya aku pengen tahu nih, analisis kalian tentang video dan email yang berikut ini. Piring makanan bergeser sendiri. Malam Kak Alvin. Langsung saya cerita aja ya pengalamannya dan maaf kalau ceritanya agak panjang. Jadi video ini diambil hari Kamis 20 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WIB. Awalnya mau makan, tapi sebelum makan seperti biasa saya selalu setel video One Piece di HP. Lalu pas lagi search video One Piece itu, piring geser sedikit. Akhirnya saya liatin terus itu piring dan benar, dia bergeser sedikit demi sedikit ke arah asbak. Yang tadinya saya lagi search video One Piece, langsung saya ganti jadi merekam video. Makin lama, geserannya jadi makin kenceng pas saya rekam. Kalau di video itu ada suara seperti suara orang ngorok, itu suara nafas saya karena efek makan banyak dan perut yang buncit bikin nafas saya seperti itu. Sempet terpikir apakah yang geser piring makanan itu almarhum ibu saya? Singkat cerita, ibu saya meninggal tanggal 2 Januari 2020 dan beliau selalu menyarankan saya buat diet dan kurangin makan karena khawatir bunyi nafas anaknya yang bisa ke arah penyakit serius. Atau mungkin Kak Alvin dan netizen yang menonton video ini bisa menjelaskan jawaban ilmiahnya. Untuk almarhum ibu saya yang meninggal di tanggal 2 Januari 2020 itu masih jadi misteri buat saya. Karena saat saya pulang kerja dan sampai rumah sekitar pukul 18 WIB, keadaan rumah gelap dan pintu tidak terkunci. Dan pas saya masuk entah kenapa saya langsung menuju kamar dan benar, mama saya sudah terbujur kaku di atas tempat tidur. Buat Kak Alvin, terima kasih sudah mau membaca dan menonton video pengalaman saya. Semoga acara Hack semakin berkembang dan semakin sukses buat Kak Alvin. Hormat saya, Dimas Alessandro.
Nah, itu tadi adalah video beserta cerita lengkap di emailnya. Gimana nih menurut kalian? Aku penasaran banget nih. Apa yang ada di pikiran kalian ketika menonton video dan membaca ceritanya? Dan kira-kira apa analisa kalian terhadap video tersebut? Langsung aja kirim ke emailnya Hex. Nanti bakal aku bawain lagi di Hex Believe It or Not berikutnya. So, kayaknya itu dulu aja video kali ini. Udah cukup panjang pembahasannya. Jadi, ya, silahkan kalian tulis komentar kalian. Gimana menurut kalian sama video yang kali ini? Apakah kalian sudah cukup nyaman gitu nontonnya? Dan jangan lupa juga buat tinggalin komentar kalian ya. Kasih masukan kalian tentang segmen ini biar bisa terus dikembangkan lagi ke depannya. Dan kayaknya itu dulu aja video kali ini. Sebagai penutup seperti biasa, apapun yang kalian dengarkan dan kalian tonton di video ini belum tentu kebenarannya, karena semua masih balik lagi sama apa yang kita percayai masing-masing. Cukup jadi penikmat cerita dari dunia lain dan tetap jadi pejalan di dunia nyata. Saya Alvin Fajrin dan selamat malam.